Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Nugroho dari kelas 11 RPL 2 SMK Telkom Sandipurta Purwokerto. Saya di sini akan mempresentasikan tentang arsitektur perangkat lunak. Arsitektur. Yang pertama, definisi arsitektur. Arsitektur adalah perancangan sistem pada level tertinggi. Pemilihan tentang teknologi, produk yang akan digunakan, server, dan lain-lain digunakan pada level arsitektur. Arsitektur adalah perancangan perangkat lunak yang memberikan view dari komponen-komponen pada level yang sangat tinggi dan relasi di antara komponen-komponen tersebut. Sistem yang kompleks dapat dibagi dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda yang masing-masing menyediakan view yang berguna. Penggunaan deskripsi arsitektur. 1. Pemahaman dan komunikasi. Dengan memperlihatkan sistem pada level yang tinggi dan menyembunyikan kompleksitas bagian memungkinkan arsitektur perangkat lunak memfasilitasi komunikasi untuk mendapatkan pemahaman umum antara stakeholder yang berbeda, yaitu user, klien, arsitek, desainer, dan lain-lain. Untuk negosiasi dan persetujuan, arsitektur perangkat lunak juga dapat digunakan untuk memahami sistem yang berjalan sistem. 2. Penggunaan ulang. Metode penggunaan ulang untuk membuat sistem dari bagian-bagian dan menggunakan bagian yang sudah ada. Untuk menggunakan ulang komponen yang ada, harus dipastikan bahwa komponen tersebut sesuai dengan komponen yang lain. Oleh karenanya, keputusan mengenai penggunaan ulang komponen dilakukan pada perancangan arsitektur. 3. Konstruksi dan evolusi. Beberapa struktur dalam deskripsi arsitektur akan digunakan untuk memandu pengembangan sistem. Pembagian pada level arsitektur dapat juga digunakan untuk alokasi pekerjaan terhadap tim yang ada. Berkenaan dengan evolusi, arsitektur membantu menentukan apa yang dibutuhkan untuk diubah, mengakomodasi fitur baru atau new change. Arsitektur membantu menemukan dampak dari perubahan terhadap komponen yang ada. 4. Analisis. Jika reliabilitas dapat ditentukan di desain, sebagai alternatif dapat dipertimbangkan selama desain untuk mencapai level perf yang diinginkan. Arsitektur perangkat lunak membuka kemungkinan hal tersebut untuk perangkat lunak. AGREL dan perf sistem dapat diprediksi dari arsitekturnya. Jika estimasi untuk parameter seperti load etc yang disediakan. Arsitektur view. Terdapat view yang berbeda sistem perangkat lunak. View terdiri dari elemen-elemen dan relasi antara elemen dan menjelaskan suatu struktur. Elemen dari view tergantung dengan apa yang view inginkan untuk penekanan. View fokus pada beberapa aspek mengurangi kompleksitas yang ada. Banyak tipe view yang telah diperkenalkan. Dari kesemuanya memiliki satu dari tiga tipe berikut: modul, komponen dan konektor, dan yang terakhir allocation. View modul. Suatu sistem adalah kumpulan unit kode. Elemen-elemen yang termasuk modul, AG class, package, function, prosedur, dan lain-lain. Relasi antara elemen-elemen adalah berbasis kode AG, part of, depends on, calls, generalization, specialization, dan lain-lain. View. Komponen dan konektor, CNC. Elemen-elemen adalah entitas runtime yang disebut komponen. Komponen adalah unit yang mempunyai identitas dalam mengeksekusi sistem. AG, objek, proses, X, dan lain-lain. Konektor menyediakan sarana interaksi antara komponen-komponen AG pip, shared memory, socket. Allocation. Fokus pada bagaimana unit perangkat lunak dialokasikan untuk resource seperti HW, file system, people. Menentukan relasi antara elemen perangkat lunak dan unit eksekusi dalam suatu lingkungan. AG proses jalan pada prosesor yang mana, file yang mana berada di mana, dan lain-lain. Deskripsi arsitektur terdiri dari view dari tipe yang berbeda. Masing-masing menunjukkan struktur yang berbeda. Sistem yang berbeda perlu tipe view yang berbeda tergantung kebutuhan. AG untuk analisis perf allocation view diperlukan necessary. Untuk planning modul view diperlukan. View CNC
hampir selalu digunakan dan telah menjadi view yang utama. Kita fokus utama pada view CNC. View modul tercakup pada level desain yang fokus pada identifikasi modul. View komponen dan konektor. Dua elemen utama, komponen dan konektor. Komponen adalah elemen-elemen komputasi atau data storage. Konektor adalah sarana interaksi antara komponen. View CNC menentukan komponen dan tiap komponen terkoneksi melalui konektor. View CNC menjelaskan struktur runtime sistem komponen, apa yang ada di runtime dan bagaimana mereka berinteraksi selama eksekusi. Berbentuk suatu paragraf digambarkan dengan box dan line. Komponen, unit komputasi atau data storage memiliki nama yang mempresentasikan peranannya dan menyediakan identitas. Suatu komponen dapat memiliki suatu tipe yang berbeda direpresentasi dengan simbol yang berbeda. Komponen menggunakan port atau interface untuk komunikasi dengan yang lain. Suatu arsitektur dengan menggunakan beberapa simbol untuk merepresentasikan komponen. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Contoh beberapa komponen, ya di sini ada client, server, database, dan application. Contoh konektor, ya ini adalah beberapa contoh konektor, ada bus tipe konektor, database access, request reply, pipe, dan RPC. Contoh akan dirancang sistem sederhana untuk membuat survei online di kampus. Sistem memiliki sekumpulan pertanyaan multiple choice. Sistem yang akan dibuat akan menyediakan form survei kepada mahasiswa yang dapat diisi dan disubmit online. Pada sistem juga ketika user submit form, mahasiswa ditunjukkan hasil survei. Beberapa presentasi mahasiswa yang telah mengisi form. Contoh, klien ke server ke database. Dengan security, ini adalah contoh arsitektur dengan security, ya di sini dari klien ke server lalu ke authentication server lalu baru ke database. Dari klien ke server menggunakan HTTP, dari server ke authentication menggunakan HTTP juga, terus dari server ke database menggunakan JDBC akses. Peningkatan reliabilitas. Klien ke server ke Change Manager, dari server ke authentication server, baru ke database. Ya bisa dilihat seperti ini gambaran. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.